Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak sholat kita, bahkan sholat kita menjadi batal. Nah, hal-hal tersebut adalah kurang lebih ada 9 sahabatnya, 9 kategori yang dapat merusak atau membatalkan sholat kita. Makanya sahabat harus tahu nih, ya, harus tahu tentang apa-apa yang bisa merusak sholat kita. Karena jika kita tidak tahu, maka sayang kan sholat kita yang sudah berumur mungkin puluhan tahun, lantas sholat kita tidak diterima, ya, ataupun masih punya hutang karena sholat belum ditunaikan. Sama artinya jika batal sholatnya gitu ya, artinya kita belum melaksanakan sholat, begitu sahabatnya. Nah, yang pertama adalah hal yang dapat merusak sholat itu ketika kita meninggalkan salah satu dari rukun sholat yang berjumlah 17 ya sahabatnya. Misalnya sahabat meninggalkan membaca Fatihah, ataupun sahabat meninggalkan ruku, atau sahabat tidak melakukan sujud, atau sahabat tidak membaca sholawat ketika tasyahud akhir. Itu merupakan hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita sahabatnya. Makanya kita harus tahu tentang rukun sholat sahabatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dapat merusak sholat kita itu adalah berbicara sahabatnya. Nah, ketentuannya adalah di sini berbicara satu huruf saja itu dapat membatalkan sholat sahabat. Tentunya dengan ada tujuan dan maksud tertentu ya sahabat. Misalnya melafadzkan huruf qaf atau lam, mim dengan tujuan tertentu, dengan memberi kode kepada orang lain, itu bisa membatalkan sholat sahabat ya. Kemudian yang ketiga adalah banyak bergerak sahabatnya, terutama ketika kita bergerak 3 kali secara estafet ya sahabat, tidak ada jedanya. Seperti begini sahabat yang bisa saya praktekkan. Seperti misalnya kita gatal ya pada muka, kemudian kita garuk ya, semacam begini ya sahabat ya. Nah, begini itu dapat membatalkan sholat kita. Atau kadang-kadang ada orang yang membetulkan peci ya, seperti begini, kemudian dialihkan lagi, kemudian diketengahkan lagi. Nah, itu dapat membatalkan sholat sahabat, kecuali kalau misalnya tidak estafet sahabat ya. Artinya ada jeda semacam begini ya sahabat, begini, dijeda dulu, kemudian begini, kemudian begini. Itu nggak menjadi apa sahabat. Kemudian yang keempat adalah makan dan minum ya sahabat ya. Nah, makanya ketika kita sholat jangan coba-coba makan atau minum, walaupun hanya sedikit sahabat ya. Minum satu regot misalnya, atau makan satu remeh ya, kalau bahasa Sundanya itu satu butir nasi ya, satu tetes air, itu dapat membatalkan sholat kita ya sahabatnya. Apalagi makannya sampai sepiring ya sahabatnya. Kemudian yang kelima, apa yang menjadi batalnya wudhu itu dapat menjadi batalnya sholat. Seperti misalnya, maaf ya sahabat, kentut ya, kemudian buang air kecil, buang air besar, terus kemudian ada sesuatu yang keluar dari, maaf, dua liang ya. Liang itu apa?
jam apa kubul dan dubur itu ya sahabat, itu dapat membatalkan sholat juga. Kemudian keenam adalah kedatangan najis ya. Misalnya sahabat lagi sholat nih, kemudian ada cacat gitu ya, berak gitu ya, kena baju kita. Nah itu dapat membatalkan sahabat ya. Kemudian lagi sholat ada air kencing keluar sedikit ya, itu pun dapat membatalkan sholat kita ya sahabatnya. Kemudian ada darah yang mengalir dari tubuh kita karena akibat cedera, luka ya, yang jumlahnya banyak ya sahabat, itu dapat membatalkan sholat kita. Kemudian yang ketujuh adalah karena terbukanya aurat kita ya sahabat. Kalau aurat laki-laki itu batasannya dari apa ya, pusar ke atas, kemudian dari lutut ke bawah ya sahabat ya. Dari lutut ke atas maksudnya, dari pusar ke bawah begitu, maaf sahabat, terbalik. Dari pusar ke bawah, dari lutut ke atas itu areal aurat laki-laki yang harus ditutupi sahabat. Nah jika areal itu terbuka sahabat ya, maka secara otomatis sholatnya batal ya, kecuali langsung bisa ditutupi ya sahabat ya, dengan rapih ya sahabat. Kemudian yang ke-8 adalah berubah ya, berubah niat ya sahabat ya. Niatnya berubah, yang tadinya niat wajib misalnya usolli fardhu zuhri menjadi usolli sunata zuhri. Misalkan kita lagi sholat nih, kemudian kita berubah yang tadinya fardu menjadi sunat gitu ya, itu menjadi batal sahabat ya. Jadi mengitikadkan dalam hati bahwa sholat yang kita lakukan itu bukan sholat fardu melainkan sholat sunat. Nah itu akan menjadi batal sahabatnya, merubah niat ya, merubah niat. Kemudian yang ke-9 adalah kedatangan murtad ya sahabat. Apabila ada orang yang lagi sholat kemudian murtad ya sahabat, murtad itu kan ada 3 perkara ya, ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah murtad bersifat pekerjaan atau kelakuan, kemudian murtad dari ucapan, kemudian murtad dari i'tikad ya sahabat ya. Nah itu bisa membatalkan sholat kita. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat ya buat kita semua, terutama buat saya pribadi, dan teruslah berbuat amal baik ya, diantaranya adalah ibadah yang merupakan ibadah mahdhoh ataupun ghair mahdhoh. Semoga kita kelak dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat.